Demikian juga dengan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan kekayaan. Mereka bersukacita karena apa? Karena kekayaan bukan lagi menjadi tuan mereka. Kekayaan sudah menjadi hamba mereka. Mereka tidak lagi mencintai uang. Mereka tidak lagi mencintai kekayaan, mengejar kekayaan, menumpuk, menimbun kekayaan dalam kehidupan ini. Tetapi mereka mencintai Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka bersukacita. Dan mereka menggunakan setiap kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jika sebaliknya, kalau bukan hati yang cinta akan Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, melainkan cinta akan kekayaan, cinta akan harta, maka itu yang dikecam oleh firman Tuhan, yang diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami pencobaan, atau saya mengutip yang disampaikan oleh Ronald Award, yaitu orang yang kaya tetapi yang tidak dilahirkan kembali, mereka akan jatuh ke dalam pencobaan secara moral, yaitu keserakahan, ketamakan, keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Pencobaan secara moral, atau saya namakan di sini perhambaan oleh mamon, ini digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jika kita belum bertobat dan dilahirkan kembali, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan secara moral ini. Tetapi kalau kita sudah bertobat dan dilahirkan kembali, maka bukan cinta uang, tetapi cinta Yesus yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita diberkati dengan kekayaan, kita akan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Semakin saudara diberkati, maka saudara akan semakin rendah hati, karena bukan cinta uang, tetapi cinta Tuhan yang ada dalam hati saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang kaya seperti ini, dia harus bersuka cita dalam hidup ini. Dia harus bermegah di dalam hidup ini. Bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya yang berlimpah, tetapi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dia. Sehingga dia dibebaskan dari perhambaan mamon, dari perhambaan untuk ingin menjadi kaya. Untuk itu melalui khotbah ini, firman Tuhan mengingatkan dan memperingatkan mereka yang kaya agar jangan jatuh ke dalam pencobaan secara moral. Yang pertama, jangan bersandar dan mengandalkan kekayaanmu, karena itu semua firman Tuhan katakan hanya seperti bunga rumput yang akan menjadi layu dan gugur bunganya, serta kehilangan semaraknya ketika disinari oleh matahari dengan panasnya yang terik. Kemudian yang kedua, janganlah mencari dan mengusahakan kekayaan itu menjadi prioritas utama di dalam hidupmu. Karena firman Allah berkata, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Benar apa yang dikatakan oleh Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-28a. Firman Tuhan berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, dia akan jatuh. Kita perlu mengintrospeksi diri pada hari-hari ini. Di mana hati kita berada, di mana sikap kita berada. Kalau kita terlalu percaya kepada kekayaan, kepada harta, dibandingkan kepada Tuhan, maka segala usaha kita akan lenyap, kita akan jatuh. Bukan kata saya, tapi kata firman Allah. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini,
percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan cinta Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan berkat kekayaan kepada kita. Memiliki harta dan kekayaan bukanlah sebuah dosa, melainkan karunia Tuhan. Haleluya. Kalau saudara membaca dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-19, dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kekayaan dan harta itu bukan dosa. Yang menjadi dosa adalah kalau kita cinta akan harta dan kekayaan. Kalau kita lebih percaya akan kekayaan kita atau harta kita, itu yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan.